Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Ada semangat kemerdekaan hari ini? Ada sukacita kemerdekaan hari ini? Coba saya mau dengar sorak-sorai kemerdekaan ya anak-anak Tuhan. Boleh berikan kemuliaan yang terdahsyat bagi Tuhan kita. Luar biasa. Hari ini hampir 50% di status WA saya itu semuanya statusnya jalan sehat. Termasuk Mbak Tri tadi juga jalan sehat. Kenapa? Karena 3 hari ke depan negara kita akan merayakan kemerdekaan, hari kemerdekaan yang ke-78. Kalau negara kita 78 tahun dimerdekakan, maka hidup kita dimerdekakan oleh Tuhan. Berapa tahunnya adalah setelah kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita. Semua yang di tempat ini saya percaya sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Amin. Sudah? Saat itulah hidup kita dimerdekakan oleh Tuhan. Kalaupun ada aspek-aspek yang belum mengalami kemerdekaan, itu berarti Tuhan masih ingin kita berjuang di sana. Tapi saat kita berjuang bersama Tuhan, percaya endingnya pasti merdeka. Amin. Percaya endingnya pasti menang, bahkan lebih dari pemenang. Kita gak perlu berjuang, Tuhan yang berperang buat kita. Tuhan yang akan bertarung buat kita. Dan kita tinggal pulang membawa panji-panji kemenangan. Siapa yang mau membawa panji-panji kemenangan bersama Tuhan? Siapa yang mau Tuhan berperang buat kita? Boleh saya undang semuanya bangkit berdiri. Yang ada di sini, yang di rumah beribadah secara online. Kita semua bangkit berdiri. Kita mau merayakan kemerdekaan Tuhan yang sudah memerdekakan hidup kita. Tuhan kita yang hebat, Tuhan kita yang dahsyat, Tuhan kita yang ajaib, yang mendatangkan kemenangan demi kemenangan dalam hidup kita. Haleluya! Hey! Kau Tuhan yang hebat, Kau Tuhan yang dahsyat. Kau yang hidup di dalamku, menjadikanku lebih dari pemenang. Seluruh bumi tinggikan namamu, menyatakan kebesaran dan keagunganmu. Yesus Tuhanku pemenang, Raja segala raja, perbuatanmu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis telah dikalahkan, surga bumi bersorak. Sebab Dia yang telah membawa kemerdekaan dalam hidup kita, sebab Dia yang telah membawa kemenangan demi kemenangan dalam hidup kita. Dan sama-sama kita mau nyatakan, Kau yang hidup di dalamku, yang menjadikan setiap kami Tuhan lebih dari pemenang. Seluruh bumi kami mau meninggikan namamu yang hebat, kami mau meninggikan namamu yang dahsyat Tuhan. Sama-sama bersorak bagi Yesus. Yesus Tuhanku pemenang, Dia Raja segala raja. Perbuatanmu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Setiap yang mengaku bahwa Tuhan kita yang selalu membawa kemenangan dalam hidup kita, kita mau nyanyikan dengan segenap hati, kita mau nyatakan dengan segenap iman. Kau yang hidup di dalamku, yang menjadikan setiap kami lebih dari sekedar pemenang, bahkan seluruh bumi Tuhan tinggikan namamu, menyatakan kebesaran dan keagunganmu. Yesus Tuhanku pemenang, Dia Raja. Yes, perbuatan
Raja segala raja. Perbuatanmu ajaib perkasa. Kaulah pemenang Tuhan. Lebih lagi boleh nyatakan surga. Yesus Tuhanku pemenang. Raja segala raja. Perbuatanmu ajaib dan perkasa. Kaulah, yes, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Sebab dialah satu-satunya yang memberi kemenangan dalam hidup kita, yang memerdekakan kita dari segala dosa, yang memerdekakan kita dari segala kejahatan. Yeay! Seluruh bumi tinggikan namamu, menyatakan Tuhan. Jemaat baik kudus, sama-sama serukan. Yesus Tuhanku pemenang. Dia Raja segala raja. Ajaib dan perkasa Kaulah. Yes. Sekali lagi jemaat baik kudus. Yesus Tuhanku pemenang. Haleluya. Ajaib dan perkasa Kaulah. Engkau hebat Tuhan. Yeay. Surga bumi. Kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Sekali lagi nyatakan, dikalahkan, surga bumi bersorak. Haleluya. Hidup kami dimenangkan Tuhan, hidup kami dimerdekakan. Yeay. Lebih lagi sorak-sorainya yang dahsyat buat Tuhan kita. Amin. Masih mau bersorak-sorai dalam Tuhan? Masih mau bersorak-sorai bersama Tuhan? Mari kita berjuang merebut kemerdekaan dalam hidup kita. Kemerdekaan dalam segala aspek di hidup kita. Hey! Woo! Hey! Pam para pam pam para pa. Kami mau bersorak-sorai Tuhan. Haleluya. Bersorak-sorai, muliakan namanya, sebab Dia yang berperang bagi kita. Semua bertepuk tangan. Yeay. Amin. Katakan, kau satu-satunya. Yes. Mari bersorak bagi Dia. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Haleluya. Masuk dalam kemuliaannya, sebab Dia dan pengharap para semua jemaat bait kudus, serukan bersorak-sorai, bersorak-sorai, muliakan namanya. Dia berperang ganti kita. Semua bertepuk tangan yang dahsyat. Hey. Dia selamatkan jiwa kita, sebab kami tahu Tuhan satu-satunya penebus. Yes, kalahkan maut. Semua bersorak bagi Yesus, Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya, Dia perlindungan, Tuhan yang memberi kemenangan.
Kami percaya Tuhan, kemenangan ada di dalam nama-Mu Tuhan. Engkau satu-satunya penebus dalam hidup kami Yesus. Haleluya. Satu-satunya penebus, yes, kalahkan maut, bangkitan hidup. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita di dalam setiap kita. Haleluya. Yes, sekali lagi jemaat Bait Kudus, lebih dahsyat lagi katakan, Tuhan, Tuhan yang memberi kemenangan, di dalam setiap kita. Masuk dalam kemuliaan-Nya, sebab Dia perlindungan. Lebih dahsyat lagi bagi Tuhan, katakan Tuhan, Tuhan yang memberi kemenangan bersama-Mu Tuhan. Hidup kami dimenangkan, hidup kami dimerdekakan. Yes, sebab Dia perlindungan. Sama-sama lebih dahsyat lagi bagi Tuhan, katakan Tuhan, amin, bersama kita, di dalam kita. Dia perlindungan dan pengharapan, Dia perlindungan dan pengharapan, Dia perlindungan dan pengharapan. Haleluya. Yes. Sebelum duduk, umat-umat yang sudah dimenangkan Tuhan, boleh saya dengar sorakannya haleluya. Sebagai pemenang, haleluyanya kurang dahsyat sedikit. Haleluya. Haleluya. Yang terakhir yang lebih dahsyat, haleluya. Boleh berikan sorak-sorak yang terdahsyat bagi Tuhan kita. Silakan duduk Bapak Ibu jemaat Bait Kudus yang di rumah beribadah secara online, silakan duduk. Kita tetap duduk dalam hadirat Tuhan. Kita mau bawa hati kita mau siapkan roh kita mau siapkan hati kita mau menyembah Dia. Tuhan yang sudah memberi kemenangan dalam hidup kita. Kita mau datang mencari hadirat-Nya. Kita mau datang mencari wajah-Nya. Pribadi yang sudah memberi kemenangan dalam hidup kita. Pribadi yang sudah membawa kemerdekaan dalam hidup kita. Yang sudah menyelamatkan jiwa kita. Mari kita datang menyembah dengan hati yang sungguh-sungguh haus dan rindu. Mari kita datang dengan hati yang sungguh-sungguh mau melekat erat dengan Dia. Bapakku datang, amin, menyembah-Mu di sini, sebab ku percaya Tuhan, saat ini Engkau ada di tempat ini Bapa, ada bagiku. Bapa, kami mau datang, panggil namanya dengan segenap hati. Bapakku datang, menyembah-Mu di sini, sebab ku percaya Tuhan, Engkau yang selalu ada bagi setiap kami Bapa, yang membuat kami tidak akan takut Tuhan. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau
hibur kami Tuhan. Angkat hatimu, nyarikan suaramu di hadapan Tuhan. Sama-sama kita nyatakan, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Kami mau nyanyi haleluya bagi namamu Tuhan. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa segala perbuatanmu. Di hidup kami Yesus, di hidupku. Ini kami datang mencarimu Tuhan. Bapakku datang menyembahmu di sini, sebab ku percaya satu-satunya yang akan selalu. Kami tidak takut apapun Bapa, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Yes, Kau di dalamku. Amin Yesus, saat ku Kau kuatku. Sama-sama nyanyikan suaramu bagi Tuhan. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa bagiku Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya. Kau hebat Tuhan, segala perbuatanmu. Yesus, ku nyanyi haleluya, haleluya. Oh, kami datang Tuhan, Kau ajaib Bapa, perbuatanmu Yesus. Haleluya, haleluya. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi amin Tuhan Yesus. Ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku, di hidupku. Kami berani berkata kami tidak takut apapun Tuhan, sebab kami berjalan bersamamu. Sekalipun Kau izinkan kami mengalami perjuangan-perjuangan yang berat, sekalipun masih ada yang harus kami perjuangkan, tapi bersamamu kami tahu kami pasti menang Tuhan. Yesus, kami percaya Kau beserta kami Tuhan.
Sebab itu kami berani berkata Tuhan, kami berani berkata Yesus, kami tidak takut menghadapi apapun Tuhan. Tak usah ku takut sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Sekali lagi jemaat Bait Kudus, dengan segenap imanmu berani katakan, tak usah ku takut. Sekali lagi nyatakan, tak usah ku takut sebab Kau sertaku. Tak usah. Kami tahu Tuhan, Engkau yang ada di dalam kami lebih besar dari permasalahan kami, Yesus. Sekali lagi jemaat Bait Kudus, dengan segenap imanmu berani berkatakan, tak usah ku takut. Tak usah ku takut sebab Kau sertaku Tuhan. Yeah. Amin. Ku jamas, Kau menghibur setiap kami, Yesus. Hallelujah. Singing hallelujah to the Lord. Ku nyanyi hallelujah. Ku nyanyi hallelujah. Sungguh, yes, Engkau yang ajaib Tuhan. Kami mau menaikkan suara kami bagimu. Hallelujah, singing hallelujah, hallelujah, hallelujah to the Lord. Ajaib perkasa, jemaat Bait Kudus, dengan segenap hatimu, dengan segenap imanmu, sekali lagi nyatakan, ku nyanyi hallelujah. Oh, Seramaya Ramalaya hallelujah. Hirala Ramaya Lawaya hallelujah. Oh, haleluya, haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sirarara maya ramalara sere. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Pujian sembahku Tuhan, ku nyanyi haleluya. Oh, yes Lord. Lebih lagi, nyarikan suaramu, angkat hati, angkat tanganmu bagi Yesus. Ku nyanyi haleluya. Lebere barabayera rasere, ora barabayara mararararara serabona nara nara serege. Oh, perbuatanmu, perbuatanmu Yesus Tuhan.
Di hidupku, di hidupku, mari sembah Tuhan, mari sembah Yesus, naikkan pujian hormat hanya bagi Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Hilana maya lama lana ser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 e. Hiramona baya rabalara sarabaya rabalara baya rabalara baya. Kami naikkan pujian baru bagimu. Kami naikkan pujian baru bagimu Yesus Tuhan. Sekira barabahira balara serererererere. Naramaya rabalara baya rabalara serabaya. Terus menyembah, terus menyembah Tuhan. Kira bara bara baya kara bara tasakara ra 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 baya ra bala ra sere lora bara bara baya ra bala ra sere re 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 kira bala baya ra bala ra sere bala ra baya ra bala ra sero sera baya ra bara ra 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 baya ra kara bara ta kara bala ra sere re 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 re. Haleluya Yesus. Hira bara 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 baya ra la ra baya ra kara ra 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 baya la bala ra sera ba 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 la ra baya ra bala ra re lora baya ra bala ra siri. Haleluya. Lora baya na manata kara bara sere re 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 re. Surabaya rabalara sarabayira herere morata karabalara sere. Oh, hirabara bara baya rabalara bara 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 baya rabalara se. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan. Hirabara bara baya rabalara sere re re re. Yara sera borobo ira ra 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 ba 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 kira la ra ba 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 sakara ba hala ra ta kara ba la ra ta se kira la ra ba yara ba la kara ba ra 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 kara ra 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 sere re 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 re. We praise you Lord, we praise you Lord. Sere re 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 re. La baya ra bala ra shira ba 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 ira bala ra shire la baya ra bala ra shire. Satu hal kami percaya Tuhan, kami punya Tuhan yang lebih besar dari perjuangan kami. Kalaupun saat ini masih banyak saudara kami yang berjuang, mungkin dalam rumah tangga, mungkin dalam keuangan, dalam perekonomian, dalam pekerjaan, dalam pendidikan, dalam aspek apapun itu Tuhan perjuangan mereka. Tapi satu hal kami percaya, kami punya Tuhan yang tidak pernah gagal menepati janjinya, memberi kemerdekaan, memberi kemenangan besar. Merdeka itu berarti lepas total dari apapun yang saat ini menjerat kami Tuhan. Kami percaya Yesus. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal.
lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji dengan segenap hati dan iman. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal. Yes. Siapapun engkau yang sedang berjuang, nyanyikan lagu ini dengan segenap imanmu. Percayalah, perjuangan apapun yang saat ini engkau sedang jalani, engkau sudah menerima kemenangan besar di dalam tanganmu. Selama engkau mengandalkan Tuhan dan mau berjalan bersama Tuhan. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati. Jemaat Bait Kudus, boleh nyanyikan suaramu bagi Tuhan. Ku percaya, yes Tuhan. Amin. Dia tidak pernah lalai, Bapak Ibu. Dia tidak pernah lupa, tetap setia menanti waktu Tuhan, tetap setia menunggu janji Tuhan. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal. Yesus menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janjimu. Sekali lagi dengan segenap imanmu nyatakan, ku percaya Kau Tuhan, Kau tak pernah gagal. Oh, ku percaya Kau dahsyat. Lebih lagi bagi Tuhan katakan, ya Tuhan. Yes. Lebih dari pemenang Tuhan. Amin. Apapun yang sedang kau perjuangkan, percaya Tuhan kita hebat, Tuhan kita dahsyat. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal. Amin. Yes Lord, ku percaya. Boleh saya undang jemaat bangkit berdiri. Kita hormati hadirat Tuhan. Naikkan imanmu, nyatakan, percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal. Amin. Sekali lagi, lebih dahsyat lagi bagi Tuhan. Ku percaya Kau Tuhan yang aku percaya Tuhan. Kami sudah dimenangkan. Kami sudah menang. Apapun yang saat ini kami perjuangkan, kami sudah menang di dalam Engkau Tuhan. Menepati janji
lebih lagi bagi Tuhan. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikan lebih dari ku percaya Kau Tuhan tak pernah lalai. Amin. Menepati janji-janji-Mu. Kami undang dengan segenap kasih. Tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Yesus menepati janji-janji-Mu. Sekali lagi nyatakan, ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal. Amin. Lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Menepati janji-janji-Mu. Menepati janji-janji-Mu. Kami percaya Tuhan, terlalu sungguh amat percaya. Engkau Tuhan tidak pernah gagal dalam hidup kami, karena Engkau Tuhan yang penuh dengan kuasa dan Tuhan yang hidup. Apapun yang hari-hari ini sedang kami alami Tuhan, itu tidak menjadikan Engkau kekurangan cara untuk menolong dan memberkati kami. Siapapun manusia, siapapun kuasa-kuasa yang sedang mau menjegal kami, yang sedang mau membuat kami jatuh, yang sedang mau membuat merugikan kami, tetapi kalau Engkau ada bersama dengan kami, Engkau tinggal ada di dalam kami. Roh yang di dalam kami lebih besar dari roh apapun dalam dunia ini. Tidak ada satu kuasa pun, tidak ada satu manusia pun, bahkan tidak ada satu setan pun Tuhan. Kuasa Lucifer pun tidak akan mampu untuk menggagalkan setiap cara-cara Tuhan untuk menolong dan memberkati kami Tuhan. Lanjutkan karya Tuhan yang ajaib dalam hidup kami. Lanjutkan Tuhan anugerah dan juga hal-hal yang baik, yang teramat sangat baik itu Tuhan Kau terus kerjakan bagi kami setiap umat-Mu yang mengasihi dan mengandalkan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah penyembahan kami, pujian kami itu menyenangkan hati Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami menyediakan hati dan telinga kami untuk Engkau isi dengan kebenaran firman-Mu. Bekerjalah Engkau Roh Kudus buat setiap hati kami, baik yang ada di tempat ini maupun dimanapun kami berada. Ketika kami meyakini kebenaran firman-Mu, ketika kami melakukan setiap kebenaran-Mu, siapapun kami, apapun latar belakang kami, apapun kehidupan kami saat ini Tuhan, kami pasti akan dibuat Tuhan menjadi lebih daripada pemenang. Amin. Oleh karena kami bukan berperang dengan diri kami sendiri menghadapi masalah persoalan, tetapi Engkau yang sudah berperang bagi kami dan memberikan kemenangan, kelepasan, kekuatan, bahkan kemerdekaan yang sejati yang ada buat setiap kami. Terima kasih Roh Kudus, di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus kami sudah berdoa mengucap syukur. Yang percaya aminkan bersama. Yang percaya aminkan bersama. Amin. Berikan sorak-sorai yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Coba sebelum duduk ya, tengok kanan kirinya dulu ya. Selamat hari Minggu ya. Tuhan Yesus memberkati ya. Luar biasa. Sekali lagi sorak-sorai buat Tuhan kita. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Nah, saudaraku, di bulan Agustus ini kita masuk dalam satu tema ya, berkaitan dengan kemerdekaan, yaitu kemerdekaan di dalam Kristus. Minggu lalu kita sudah belajar bagaimana kemerdekaan di dalam Kristus itu membuat saya dan saudara punya sikap hati yang benar. Sikap hati yang lembut ya, sikap hati yang rela untuk dibentuk
ya, ditegur, diingatkan, terutama diingatkan oleh firman Tuhan ya, sehingga teguran itu bisa mendatangkan kemerdekaan di dalam hidup kita. Hari ini kita belajar ya dengan satu tema, yaitu jangan menduakan Tuhan. Katakan bersama tema ini, 2, 3, jangan menduakan Tuhan ya. Lebih dulu kita akan buka ya tema besar di bulan Agustus ini ya, yaitu Galatia 5 ayat 1. Galatia pasal 5 ayat yang pertama, judul yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia adalah tentang kemerdekaan Kristen. Apa yang Tuhan mau atas setiap kehidupan kita orang percaya ya. Mari kita akan baca, kita akan dengar, dan juga kita akan praktekkan dalam kehidupan kita ya. Kita baca Galatia pasal 5 ayat yang pertama dengan suara yang keras ya, supaya dengan suara yang keras telinga kita mendengar, hati kita percaya, timbul iman, dan iman itu yang akan mengerjakan perkara yang ajaib dalam hidup kita ya. Kita akan baca bersama Galatia 5 ayat yang pertama. 2, 3. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Katakan bersama amin. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, Tuhan Yesus mau dalam hidup kita bahwa kita dikatakan supaya kita apa? Sungguh-sungguh apa? Merdeka. Karena bangsa ini sudah 78 tahun ya merdeka. Tetapi belum sungguh-sungguh merdeka. Memang fisiknya sudah merdeka, lepas dari penjajahan ya, tetapi masih banyak saudaraku sekalian orang yang dibodohin ya, orang yang mungkin saudaraku mengalami kehidupan miskin. Mereka bahkan saudaraku sekalian sudah dikatakan orang beragama, tetapi masih saja melakukan hal-hal yang bodoh, hal-hal yang sia-sia. Pengikutnya juga begitu saudaraku. Mereka saudaraku tanpa memeriksa kebenaran yang sesungguhnya ngikut aja. Nah ini sesuatu hal yang sungguh sangat ironi ya, sungguh sangat menyedihkan. Karena itu Yesus berkata bahwa Tuhan mau kita sungguh-sungguh merdeka. Kenapa? Karena Kristus telah memerdekakan kita. Kalau Kristus sudah memerdekakan kita, maka saudaraku kita itu harus sungguh-sungguh merdeka. Tetapi masalahnya begini, seringkali banyak kali orang Kristen belum mengalami kemerdekaan sesungguhnya. Kenapa? Kata kuncinya dikatakan firman Tuhan tadi ya, supaya kita sungguh-sungguh merdeka ya, itu kata kuncinya adalah kalimat selanjutnya berkata begini. Karena itu firman Tuhan kasih kunci di sini. Apa rahasianya? Supaya merdeka sungguh-sungguh, apa rahasianya? Berdirilah apa? Teguh. Berdiri kuat, iman kita ini mesti kuat. Bulan yang lalu kita belajar bangunan rumah kita, rohani kita ini mesti punya fondasi yang benar. Dibangun di atas dasar kebenaran firman Tuhan. Nah iman kita harus kuat. Hari-hari ini tidak boleh ada orang Kristen ya yang merasa lemah imannya, bahkan imannya mati. Tapi Tuhan mau iman kita apa saudaraku? Kuat. Makin hari harus makin kuat. Mungkin fisik kita ini bisa makin lemah karena faktor usia, karena mungkin faktor sakit, penyakit dan lain sebagainya. Kita bisa lemah secara fisik, manusia kita fisik. Tetapi manusia roh kita, firman Tuhan berkata harus semakin kuat. Katakan makin kuat. Makin kuat apanya? Imannya. Makin kuat apa? Manusia rohnya. Dan saudaraku firman Tuhan tadi mengatakan juga, dan jangan mau lagi apa? Dikenakan apa? Kuk perhambaan. Ada orang Kristen saudaraku, sudah ngaku percaya Yesus. Yesus sudah melepaskan dia dari dosa. Tapi masih kenakan kuk perhambaannya, ikatannya, bebannya saudaraku. Masalahnya masih dipikul terus. Hariannya yang ada masih dipikul, dipikir terus. Padahal Alkitab berkata, jangan khawatir akan hari esok. Hari esok punya kesusahan sendiri. Amin saudaraku. Nah orang Kristen model begini masih pegang itu, kuknya belum dilepaskan.
ikatan belenggunya masih terus dipikul sehingga nggak ngalami itu kemerdekaan. Ya, orang merdeka itu hidupnya wah luar biasa, terpancar dari wajahnya. Coba kanan kirinya lihat, ini wajah-wajah merdeka atau wajah-wajah penuh dengan ikatan ya. Nah saudaraku, jadi kalau kita seringkali orang Kristen ngalami itu, mungkin dalam hidup kita enggak masalah beban, berat, ekonomi enggak. Tapi mungkin dalam hidup kita ini kita enggak sungguh-sungguh sama Tuhan. Kita ini mendua. Apa saudaraku? Mendua. Siapa di sini mau diduakan? Angkat tangannya, nanti kita sama-sama doa. Semua mau didoakan? Didoakan untuk diduakan mau? Tentunya tidak toh. Tuhan juga enggak mau loh. Kalau saudara enggak mau, Tuhan pun lebih enggak mau saudaraku. Kenapa saudaraku? Orang yang mendua hati, Yakobus 1 ayat 8 mengatakan, dia tidak akan tenang hidupnya. Dia seperti gelombang laut diombang-ambingkan kian kemari. Ya, dan orang itu jangan mengira dia dapat sesuatu dari Tuhan. Yakobus 1 ayat 6 sampai 8. Baca, berhubung waktu enggak usah ditayangkan. Tapi pasti itu ayatnya ya. Yakobus 1 ayat 6 sampai dengan 8. Jadi mari dalam hidup kita ya, jangan kita ini menduakan Tuhan. Sehingga kita menjadi orang Kristen yang tidak punya power, tidak punya kekuatan, tidak sungguh-sungguh merdeka hidupnya. Kalau boleh saya umpamakan seperti pelari itu loh. Orang lari saudaraku sekalian, dia kan tidak mau toh pakai baju seperti saya ini, betul? Orang lari pakai bajunya seperti apa? Senyaman mungkin, seringan mungkin, betul? Tetapi seringkali orang Kristen saya umpamakan, kita ini kan sedang lari nih. Ya, Alkitab mengatakan kita sedang ada dalam medan pertempuran, medan pertandingan. Tapi sering orang Kristen ya, dia sedang bertanding ya, dia ini punya ikatan. Ikatannya mungkin tidak di pundak lagi, tapi di kakinya saudaraku. Ya, kalau boleh saya umpamakan seperti pakai bola besi. Tahu ya, kalau tawanan atau tahanan itu mungkin tahanan kriminal kelas kakap gitu ya. Enggak mungkin orang nyuri ayam pakainya dikasih yang bola besi, kan enggak mungkin ya. Ini mesti teroris atau apa, biasanya begitu. Nah saya umpamakan orang Kristen model seperti itu. Dia sedang dalam pertandingan tapi kakinya ini masih diikat bola besi. Sehingga keseret-seret jalannya saudaraku. Dan ini saya menjumpai hari-hari ini banyak orang ngaku Kristen. Bahkan pelayan Tuhan, bahkan hamba Tuhan. Hidupnya enggak punya power, enggak ada kuasa. Saya cukup menyedihkan sekali menjumpai saudaraku, anak-anak Tuhan yang saya lihat, wah hebat dia melayani Tuhan. Sungguh-sungguh, benar-benar. Di kota ini ada, di luar kota juga ada. Beberapa waktu yang lalu sempat saya mendoakan yang ada di salah satu kota di Jawa Timur. Saya sudah dengan Pak Willy sempat kunjungi, saya dikenalkan ketika saya melayani di Jawa Timur. Dan kemudian teman saya, teman Pak Willy ya, mengenalkan, coba ya doakan ini, saya punya teman. Dia punya saudaraku sekalian sampai sekarang ini pinjaman yang sebenarnya bukan dia yang salah. Tapi karena tadi saudaraku, dia hidupnya mendua sama Tuhan, tidak sungguh-sungguh sama Tuhan. Dan akhirnya saudaraku, sekarang dia punya masalah cukup besar. 2,1 M itu harus dia tanggung saat-saat sekarang ini. Tapi saya berkata, itu baik buat kamu. Supaya kamu belajar sungguh-sungguh hidup dengan Tuhan. Jangan menduakan Tuhan. Ada juga orang yang pelayanannya dulu sungguh-sungguh berapi-api sama Tuhan. Cinta mati luar biasa sama Tuhan. Hari-hari ini nyungsep. Meninggalkan rumah, digondol wewe gombel saudaraku. Hidup sama wewe gombelnya. Wah istrinya nangis-nangis depresi. Jam 10, jam setengah 2 saudaraku bisa telepon saya, ngajak saya doa sama-sama. Dulu-dulu mah enggak saudaraku, bahkan lupa tinggalkan Tuhan. Saudaraku, hari-hari ini bahkan dia bersaksi suaminya mulai terlibat dalam narkoba. Yang dulu
biasa ya, bapak rumah tangga baik-baik gitu. Memang ada pemicunya. Tapi intinya adalah mari setiap hidup orang Kristen jangan menduakan Tuhan. Jangan apa saudaraku? Menduakan Tuhan. Sungguh-sungguh kita harus percaya sama Tuhan. Sungguh-sungguh kita harus mengandalkan Tuhan hari-hari ini. Karena banyak orang Kristen itu punya hubungan-hubungan juga mungkin tidak secara saudara berzina seperti tadi ayat yang dibaca sama Pak Widi di awal ibadah ini kan. Saudara mungkin tidak berzina secara fisik, tetapi saudara berzina secara rohani. Karena saudara mulai main-main, saudara mulai berhubungan ya dengan kuasa-kuasa kegelapan yang hari-hari ini makin gencar. Hari-hari ini setan tahu waktunya itu tidak lama lagi, maka dia lembur. Dia kerja keras untuk menyesatkan banyak orang. Saya mencatat saudaraku, beberapa tahun yang lalu di Detroit, Amerika Serikat, telah diresmikan satu patung bernama patung Lucifer. Dan juga di Kolombia, ada seorang yang bernama Victor Damian Rosso, ya, dia disebut sebagai son of Lucifer atau anak dari Lucifer. Victor Damian Rosso ini dia mendirikan satu kuil ya, satu tempat penyembahan Lucifer untuk pertama kalinya di dunia. Dan gereja setan itu ya atau kuil penyembahan kepada Lucifer itu diresmikan dengan ada mimbar seperti ini ya, seperti ibadahnya orang Kristen. Tapi kalau kita ya pasangnya salib kan modelnya seperti ini. Garisnya horizontal itu ya itu di atas. Tapi Victor Damian Rosso dia bikin salibnya itu bentuk kebalik ya. Jadi yang di horizontalnya ini ada di bawah. Dengan kata-kata hujatan kepada Tuhan Yesus. Bahkan saya mencatat Fox Studio, salah satu channel TV yang sangat terkenal di Amerika Serikat, melansir sebuah film serial dengan judul Lucifer. Dan saudaraku, film itu mengisahkan tentang Lucifer atau si iblis itu yang menjadi manusia dalam bentuk rupa seorang pria yang sangat tampan luar biasa. Dan memang Lucifer digambarkan seperti pria tampan itu, secara wujud manusia. Karena itu sangat sulit bagi seorang wanita untuk menolak rayuan daripada Lucifer ini. Dan semua ini menunjukkan bahwa iblis sudah mulai terang-terangan untuk melakukan serangan kepada banyak orang-orang Kristen. Tetapi yang saya bilang ironis tadi, orang Kristennya tidak waspada. Orang Kristennya santai-santai saja. Saat teduh aja enggak di rumah, apalagi baca firman. Sehingga apa? Hidupnya tidak mengenakan selengkap senjata Allah. Efesus pasal 6 ayat 10 sampai dengan 20. Anda bisa baca itu. Apa saja itu senjata-senjata daripada Tuhan. Efesus 6 ayat 10 sampai dengan 20. Dan juga iblis dalam dunia anak-anak pun melakukan penyusupan. Beberapa tahun yang lalu ya, ada satu film kartun yang dinamakan judulnya itu adalah Casper. Pernah dengar ya ini? Casper itu digambarkan sebagai seorang hantu kecil ya, tapi hantu yang lucu. Bahkan hantu ini hantu baik ya. Sehingga anak-anak itu bisa berkata, wah, hantu itu ternyata baik ya. Dia lucu. Jadi kita bisa berteman sama si hantu ini. Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan. Itu pekerjaan iblis tidak saja terjadi di luar Indonesia. Saya mencatat mulai tahun 1990 ada satu gereja setan yang juga didirikan di Indonesia. Pusatnya adalah di Manado. Saya pernah pelayanan di Manado dan saudaraku sekalian, kenapa Manado dijadikan basis utama untuk gereja setan? Karena Manado ini adalah pusat daripada kekristenan. Di sana banyak orang Kristen. Kalau Anda pergi ke Manado itu hari Minggu bisa jalanan sepi sekali. Tidak ada orang di jalanan. Tapi nanti kalau udah agak siang gitu ya, mereka sudah selesai ibadah, biasanya jalanan mulai rame, mal-mal mulai rame. Wah, mereka pergi ke gereja, saudara, ibadah. Tapi saudaraku, kesehariannya saya melihat karena saya ada beberapa hari di sana, ya. Itu perempuan-perempuan Manado, orang-orang Kristen yang kalau minggu itu mereka pelayanan, bisa main musik pakai gitar, bahkan bisa khotbah menyampaikan firman. Pendetanya juga mabok-mabokan saudaraku.
Ada yang ngerokok sambil judi, ya, di depan rumahnya loh itu saudaraku. Orang-orang Kristen model seperti itu. Tidak hanya di Manado, karena mereka berkata, mereka berpikir pusatnya di sana kekristenan. Maka ketika Manado bisa dipegang, maka akan dengan mudahnya orang-orang Kristen yang lain itu bisa akan dikuasai. Karena itu tidak heran di Jakarta saya mencatat, di Bandung, di Semarang, di Purwokerto saja ada jemaatnya 5.000 orang. Dan mereka ini saudaraku sekalian, pengajarannya menjurus ke asusila atau berbau seks, sehingga sangat mudah mempengaruhi anak muda, ya, untuk mereka bisa terlibat, untuk mereka bisa digait untuk masuk dalam gereja setan ini. Dan saya mencatat Indonesia ini merupakan pusat gereja setan nomor 2. Wah, mengerikan ya. Nomor 2 di seluruh dunia. Nomor pertamanya adalah Amerika. Karena itu saudaraku sekalian, mari kita belajar dalam hidup ini. Hidup kekristenan kita jangan main-main. Kita sedang ada di satu medan pertempuran antara menang dan kalah hidup kita. Kalau saudara Kristennya masih Kristen yang santai, Kristen yang hanya minggu ke gereja, pelayanan sudah selesai, dianggap itu sudah Kristen, itu satu ironi dalam kehidupan saudara. Saudara tidak akan kuat menghadapi hari-hari yang di depan, karena taruhannya nyawa saudaraku. Kekristenan semakin tidak mudah. Di Amerika sekarang tidak seperti teman saya, temannya Pak Willy dulu, ya, kalau mereka penginjilan di Amerika bawa gitar, naik pakai ban-ban, kemudian disusun pakai kaleng-kaleng, kemudian memuji Tuhan, orang pada berkerumun, ya, mereka kemudian bisa mendengarkan firman. Sekarang enggak boleh. Sampai ada seperti itu, mereka akan ditangkap oleh polisi, masuk penjara. Ini baru awal. Makin hari makin sulit orang Kristen. Tetapi percayalah, penyertaan Tuhan itu senantiasa ya dan amin dalam hidup setiap kita. Amin saudaraku. Sebelum masa aniaya besar, kita belajar percaya. Kita sudah diangkat masuk dalam kemuliaan Tuhan sehingga tidak mengalami aniaya besar. Karena itu juga doakan anak-anak kita. Dorong anak-anak kita untuk sungguh-sungguh sama Tuhan. Ke gereja, baca firman, ya. Saudaraku, doa bareng-bareng, didoakan kalau perlu sebagai seorang bapak, doakan anakmu. Pergaulan di luar itu sangat-sangat mengerikan. Tapi doa itu akan membentengi mereka menjadi perisai. Ayo bilang kiri kananmu, jangan menduakan Tuhan. Ya, harus sungguh-sungguh sama Tuhan hari ini. Nah, karena itu kita akan belajar ini. Mereka mengatakan tetap punya hubungan-hubungan dengan kepercayaan atau hubungan-hubungan kuat 8 di dalam kehidupannya. Bentuk apa? Yang pertama adalah, tolong bisa munculkan poin pertama, tahayul. Katakan bersama poin pertama ini, 2, 3. Tahayul. Apa itu tahayul? Tahayul adalah kepercayaan yang muncul karena rasa takut dan khawatir kepada sesuatu yang gaib, sesuatu yang aneh, sesuatu yang misterius dan menakutkan. Misalnya, orang etnis Tionghoa percaya, ya, mereka tidak suka pakai dengan yang namanya, mereka tidak ingin dengan yang namanya angka 4. Karena mereka percaya bahwa angka 4 itu adalah kematian. Ada juga yang percaya tentang angka 13 yang dianggap sebagai angka sial. Satu saat saya dengan Pak Willy, ya, pelayanan di Surabaya, dan kemudian masuk di satu lift. Saya dengan Pak Willy ditempatkan di lantai 27. Ya, saya lihat tombol-tombolnya kan banyak sekali itu, ya. Setelah kartunya kita pegang, itu saya amati tidak ada itu nomor angka 13. Cukup mengusik hati saya waktu itu. Dan ketika kami harus pelayanan, kami turun, nah Pak Willy sedang cari mobil, ya,
di parkiran itu ya. Nah, saya iseng-iseng nanya sambil nunggu gitu, saya tanya di lobi di resepsionisnya. Mbak itu kenapa sih saya lihat angka 13 tombolnya kok enggak ada? Wah itu biar aman Bu. Ya. Terus digantinya angka 12A. Atau kalau enggak diganti 12A langsung lompat ayat 14. Orang Jawa sangat percaya ketika mendengar bunyi burung apa? Burung hantu atau burung gagak, ya mereka percaya bahwa itu adalah tanda akan terjadi apa? Wah jadi takut, burung gagaknya diusir atau burung hantunya pergi, takut anggota keluarganya ada yang mati. Bahkan di Timor ya, saya kan juga melayani juga kalau orientasi mahasiswa baru itu ya suka ada orientasi. Jadi pelayanan tentang inner healing, kesembuhan luka batin dan lanjut dengan okultisme. Karena biasanya orang yang luka batinnya itu larinya kemana-mana, salah satunya ke okultisme. Nah ada ya yang cerita itu anak didik mereka ya yang mau terjun di pelayanan itu ya, mereka cerita bahwa dia asalnya dari Timor ya. Di Timor itu ibu-ibu yang lagi hamil ya, itu kalau keluar malam enggak berani saudaraku. Tapi kalau mereka terpaksa harus keluar malam, maka ibu-ibu itu yang hamil itu ya, dia akan bawa yang namanya jarum atau peniti. Nah saya tanya, kenapa kok mesti jarum sama peniti? Nanti supaya anaknya itu enggak dimakan sama roh jahat. Ya, jadi mereka punya konsep pikiran itu namanya si roh jahat itu takut sama jarum atau peniti itu. Bahkan saudaraku, kalau kita di Jawa ini ya lihat ada orang yang jam 12 malam gitu ya, lagi naik mobil atau naik motor terus lewat jembatan gitu. Suka bunyikan itu. Apa? Nah, apa? Kayaknya pada ngerti itu ya. Jangan-jangan praktek juga. Ya, bunyiin klakson. Saya dulu ketika masih pacaran sama Pak Willy ya, kan saya kalau pergi ke rumah mama itu yang ada di Tanjung, di Brebes ya, itu kan jalan turunnya itu kan harus naik bis yang ke arah Jakarta. Tunjungnya turunnya itu di Losari, dan kemudian dari Losari itu kami naik becak masuk ke Ketanggungan itu, ke Ketanggungan Barat rumahnya Pak Willy ya. Dan saudaraku sekalian, itu mesti tengah malam. Karena saya kan mesti kerja dulu, saudara. Dulu masih kerja ya. Jadi saya pulang sore gitu ya, kemudian mandi ya, tapi sudah kemudian siap-siapin semuanya naik bis. Nah, saudaraku suka naik becak kami. Nah, ketika sudah melewati di jembatan itu, maka bapak becaknya itu akan bunyikan belnya itu loh. Klinding, klinding, klinding. Kenapa sih kok mesti bunyiin itu belnya? Katanya permisi sama yang nunggu jembatan. Saudaraku, bahkan tanpa sadar, ini orang Kristen loh. Tapi tanpa sadar, terutama emak-emaknya, mama-mamanya ini ya. Kalau bapak-bapak sih saya nggak ngerti ya. Tapi saya survei ya, itu mama-mamanya, ibu-ibunya. Ibu-ibu itu suka bilang gini, enak kalau anaknya lagi main-main gitu ya, gojek-gojek, guyon-guyon, terus duduk di bantal gitu. Terus mamanya jangan duduk di bantal itu. Bilangnya apa? Lia bilang apa? Kualat. Ada yang bilang apa lagi tadi? Bisulen. Ya. Nah saudaraku, apa sih hubungannya bisulen sama bantal? Jadi saudaraku sekalian, tanpa sadar kita ini sudah jadi orang Kristen, tapi masih belum lepas, belum merdeka sungguh-sungguh. Kita ini masih percaya dengan tahayul, masih percaya dengan hal-hal masalah-masalah kuasa kegelapan, bentuk-bentuk okultisme saudaraku. Dan saudaraku sekalian, bagaimana kita bisa menghadapi, menang atas tahayul itu? Yang pertama, kita harus kritis dan pakai akal sehat. Gimana bisa menang daripada tahayul? Kritis dan pakai akal sehat. Coba pegang dahinya saudara, jangan dahinya orang lain ya, ya. Samplok nanti saudara ya. Coba pegang dahinya masing-masing. Pikiranku harus aku taklukkan di bawah kaki Kristus. Pikiran Kristus menjadi pikiranku. Dalam nama Yesus, amin. Kenapa mesti pikiran? Karena pikiran ini medan peperangan. Dan pikiran saudara mau diapa-apain kalau pikiranmu mistik.
pikiranmu percaya pada hal kuasa kegelapan, ya pasti semuanya akan dikait-kaitkan dengan kuasa kegelapan. Wong ada cecak bunyi aja dikaitkan dengan kuasa kegelapan, oh saudara. Dikaitkan dengan hubungan nasib. Cecak pertama bunyi untung, cecak kedua bunyi buntung. Giliran sudah buntung, aduh kok buntung ya. Nah, saudaraku sudah Kristen loh. Mari jaga pikiran kita. Jaga apa saudaraku? Pikiran. Pikiran ini mesti bersih. Caranya gimana? Filipi 4 ayat 8. Bisa ditayangkan Mas? Filipi 4 ayat 8. Coba Mbak Wiwit bacakan. Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Ya, terima kasih. Itu yang harus kita pikirkan. Firman Tuhan bilang apa? Pikirkanlah semuanya itu. Apa? Jangan yang cecak tadi ya. Jangan burung hantu, tapi pikirkan apa? Yang baik. Ya, yang benar. Yang mulia, yang manis, yang sedap didengar ya. Yang disebut kebajikan, pikirkan semuanya itu. Yang kedua, kita bisa menang atas tahayul, yaitu kita harus sadar bahwa di balik tahayul itu ada iblis yang sedang bekerja. Membuat kita takut ya, apalagi yang mungkin habis dengar sesuatu. Waduh, ini pikiran sudah mulai diracuni saudaraku. Dan saudara belajar di situ, pakai pikiran Tuhan. Awas, waspada, di situ ada iblis sedang bekerja. Yohanes 10:10 mengatakan, pencuri hanya datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Apapun dalam hidup kita, belajar untuk waspada. Yang ketiga, berantas dalam nama Tuhan Yesus. 1 Timotius 4 ayat yang ke-7 berkata, jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. Tetapi firman Tuhan berkata, latihlah dirimu. Apa saudaraku? Beribadah. Saudara mungkin dengar sesuatu dari nenek saudara, mungkin dari siapa, saudaraku, orang tua saudara. Saudara, kalau itu tidak sesuai dengan firman Tuhan, katakan dalam nama Yesus, aku tidak mau dengar lagi. Aku tidak percaya, aku hanya mau percaya pada firman. Karena firman itu yang akan memberikan kekuatan, firman yang akan memberikan anugerah, firman yang akan memberikan kemenangan dan damai sejahtera. Yang kedua adalah spiritisme selain tahayul. Bentuknya adalah spiritisme. Spiritisme adalah kepercayaan bahwa manusia dapat berhubungan dengan dunia orang mati. Kenapa banyak orang, bahkan termasuk orang Kristen, mencoba punya hubungan dengan orang-orang yang sudah mati? Karena mereka berpikir bahwa mereka bisa minta petunjuk dari orang yang sudah mati. Sampai sekarang pun ini dunia modern loh. Saya masih banyak melihat kuburan-kuburan dikeramatkan. Betul apa betul? Bahkan termasuk kuburan pendeta, itu kalau saudara pergi ke Delingan, itu kan juga ada pendeta yang mati di sana. Secara hari-hari tertentu ada juga orang-orang yang ke sana doa. Minta apa? Minta berkat katanya. Saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan, kadangkala orang juga bertanya kepada arwah atau orang mati karena ingin tahu penyebab sesuatu terjadi. Misal kalau ada orang yang sudah mati tapi belum diketahui penyebabnya, ya, suka tanya sama dukun, ya, yang menjadi perantara atau mediasinya. Saya katakan begini saudaraku, kalau memang benar-benar semuanya bisa dilakukan dengan bertanya kepada orang yang sudah mati, maka misteri-misteri yang susah dalam dunia bagian kriminal di kepolisian itu dengan mudah bisa dipecahkan. Betul apa betul? Kalau bisa ditanya loh orang mati itu. Contoh kasus saja, berapa tahun yang lalu pernah ada kasus yang menghebohkan negeri ini, yaitu seorang ibu muda bernama siapa? Yang diracun itu sama temennya, dibunuh, mati ya. Terus temennya sampai sekarang di penjara pun dia tetap enggak ngaku salah loh. Siapa? Ingat kasus itu? Kasus apa? Jessica, yang dituduh kan? Yang mati siapa? Yang mati siapa namanya? Mirna.
Nah kalau Mirna itu ya bisa menyelesaikan masalahnya, tinggal dipanggil aja toh Mirnanya. Ditanya, Mirna, yang bunuh kamu siapa? Yang bunuh Mirna siapa saudaraku? Halo? Si siapa? Si Jessica. Yang bunuh Mirna bukan si Jessica saudaraku. Yang bunuh Mirna si Cyanida. Ya kan, racunnya namanya apa? Cyanida. Kan tidak begitu kan? Banyak kasus-kasus kriminal di kepolisian tidak bisa dipecahkan. Bahkan orangnya dihukum padahal dia ngaku tidak salah kok saudaraku. Karena itu saudaraku, mari kita belajar waspada bahwa tipuan-tipuan iblis itu bisa mengecoh anak-anak Tuhan. Bentuk juga spiritisme dengan menggunakan benda-benda, pakai jahe langkung. Ayo, siapa pernah itu punya kehidupan seperti itu? Pak Willy pernah waktu kecil. Mamanya itu udah Kristen loh, papanya udah Kristen. Wah kalau ke gereja itu apalagi perjamuan kudus, celana panjang putih, ya, baju apa? Putih, sabuknya apa? Putih, sepatunya kan enggak punya sepatu putih, enggak terima saudaraku ya, dicat saudaraku ya. Saya bilang, Papa kan enggak harus kayak gitu toh, ya. Setelah dicat malah jadi rusak kan saudara ya, retak-retak gitu loh, jadi malah enggak bagus. Tapi biar percaya Kristus, tetap percaya loh model-model seperti itu. Jelangkungnya dipanggil, diundang, suruh nulis. Biasanya nulisnya pakai apa? Pakai kapur, ya kan? Suruh nulis, ada papannya situ, nulis. Orang Kristen masih percaya, ada juga yang percaya, bertobat saudaraku kalau di sini ada model gitu. Saudara, Alkitab dengan jelas menolak spiritisme. Ulangan 18, 10-12. Coba Mbak Wiwit bacakan. Ulangan 18, 10, 12. Atau enggak usah dibaca aja karena nanti ada beberapa bagian yang harus dibaca ya. Ulangan 18, 10 sampai dengan 12 ya. Intinya adalah Alkitab dengan jelas menolak spiritisme. Kenapa? Karena ini adalah kekejian. Apa saudaraku? Kekejian. Satu hal yang tidak Tuhan sukai. Nah kenapa orang Kristen tidak boleh berhubungan dengan arwah orang mati? Sebab orang yang sudah mati rohnya terpisah dari orang yang masih hidup. Ayub pasal 7, 9 sampai 10 mengatakan begini ya, supaya cepat saya bacakan dulu ya. Ayub 7 ayat 9 sampai 10. Firman Tuhan bilang begini. Ayat yang ke-9. Sebagaimana awan lenyap dan melayang hilang, demikian juga orang yang turun ke dalam dunia orang mati tidak akan muncul kembali. Ayat 10. Ia tidak lagi kembali ke rumahnya dan tidak dikenal lagi oleh tempat tinggalnya. Jadi kalau ada saudara yang habis kematian keluarganya ya, suka sebelum 40 hari ya, itu dikasih makan atau dikasih minum. Ya, ada teh, ada kopi di situ. Alkitab dengan jelas mengatakan, sebagaimana awan lenyap melayang hilang, demikian juga orang yang turut ke dalam dunia orang mati tidak akan muncul kembali. Ayat 10, dia orang mati itu tidak lagi kembali ke rumah. Jadi tidak perlu dikasih kopi, tidak perlu dikasih minum saudaraku. Ada lagi saudaraku yang ketika papanya mamanya itu saudaraku sudah mati, dipasang fotonya gede-gede ditempel di tembok. Boleh enggak? Boleh. Dikasih meja di situ. Ada hari-hari tertentu kasih makanan, kasih minuman. Terus di depan fotonya itu doa di situ. Waktu orang tuanya hidup, saya mau tanya, doa enggak sama orang tuanya? Halo? Doa enggak sama orang tuanya? Pak, berdoa kan merem kan? Atau berdoa melek ya, Pak berkati aku Pak. Seperti itu? Enggak kan waktu masih hidup? Saya dan saudara sebagai orang Kristen tetap harus menghormati dan menghargai orang tua. Firman Tuhan bilang begitu kan? Keluaran 20 itu ayat 12, Efesus 6 ayat 2. Hormatilah orang tuamu. Bahkan ketika orang tua sudah meninggal, tetap dihormati enggak? Dihargai enggak? Dihormati, dihargai. Caranya apa? Ikuti teladan mereka yang baik. Itu cara kita menghormati. Tapi bukan berarti kemudian kita bikin penyembahan.
Kenapa ketika orang tua masih hidup kita tidak sembah orang tua kita, tapi justru ketika orang tua kita meninggal, kita menyembah dia, kita berdoa kepada orang tua kita. Bukankah doa itu hanya untuk Tuhan? Betul apa betul saudaraku? Saudara doa sama siapa? Sama siapa? Sama Tuhan kan? Apa kemudian orang tua kita setelah mati berubah jadi Tuhan? Kan tidak demikian. Jadi bukan penyembahan, tetapi penghormatan. Beda. Saudara harus tetap menghormati, menghargai orang tua saudara. Bahkan ketika dia sudah meninggal pun kita harus tetap menghormati. Nilai-nilai apa yang diwariskan itu kita turuti, kita ikuti. Yang baik dari orang tua kita, itu penghormatan kita. Tapi bukan penyembahan dengan berdoa di fotonya, atau kita pergi ke kuburan ya, ditepuk-tepuk kuburannya ya. Pak, Mah ya, berkati ya, ini besok ini si A ini mau nikah. Itu spiritisme saudaraku, dan itu kekejian bagi Tuhan. Kenapa saudaraku? Karena tadi iblis itu bisa mengecoh menjadi manusia, menjadi malaikat terang. Nah sekarang Bu Evi, kalau lihat orang mati terus bisa dengar suaranya, itu gimana? Kan ada orang yang seperti itu ya, itu papa kok. Yang lewat itu benar-benar semalam itu mama. Firman Tuhan dengan jelas berkata, orang yang turun dalam dunia mati tidak akan muncul kembali. Nah kalau muncul itu berarti halusinasi. Kalau bukan halusinasi adalah itu muslihat daripada iblis, tipu daya iblis yang menyamar menjadi malaikat terang atau menyamar menjadi orang mati itu. Ada yang bertanya begini, loh Bu, kalau misalnya matinya itu karena dicekik, ya, matinya itu karena dibunuh orang, terus gimana? Apakah kemudian arwahnya kemana-mana gentayangan, ya, kemudian ngejar-ngejar dia beredar-edar, jadi kuntilanak, jadi sundel bolong, jadi apa lagi? Film-film itu, si manis jembatan Ancol, apalagi? Suster ngesot, apakah seperti itu? Itu iblis yang menyamar. Orangnya udah mati, udah punya dunianya sendiri. Alkitab mengatakan ketika orang itu ya meninggal dunia tadi ya, enggak akan bisa balik lagi. Kenapa? Orang sudah mati itu ada alamnya sendiri. Namanya adalah kerajaan maut atau alam maut. Dalam bahasa Ibrani dipakai kata Seol, dalam bahasa Yunani dipakai kata Hades. Nah, Hades ini dibagi menjadi dua tempat. Ya, alam orang mati itu dibagi jadi dua tempat. Ya, namanya Hades dan Seol tadi. Hades ini ya dibagi dua tempat. Yang satu bernama Gehenna. Satunya namanya apa saudaraku? Ben pinter sithik. Satunya apa saudaraku? Gehenna. Apa itu Bu Evi Gehenna? Gehenna adalah satu tempat di mana ketika orang yang mati ketika dalam dunia ini ya, dia tidak percaya sama Tuhan. Dia mungkin orang Kristen tapi hidupnya tidak sungguh-sungguh sama Tuhan. Masuk dia ke situ, ke Gehenna. Ini tempat siksa orang mati yang tidak percaya tadi, orang fasik. Orang Kristen juga tidak melakukan kebenaran, masuk situ. Namanya Gehenna. Ini bukan neraka, belum. Baru icip-icipi neraka. Tapi itu sudah luar biasa siksaannya di situ. Tapi ada satu tempat lain di Hades, namanya adalah Yesus menyebut sebagai pangkuan Abraham atau Firdaus. Nah, Firdaus atau pangkuan Abraham ini adalah tempat orang mati yang mereka adalah berbahagia di tempat itu. Ya, mereka itu ditempatkan di situ untuk orang-orang percaya, orang-orang saleh. Nah saudaraku sekalian, orang yang mati dengan cara apapun pergi ke alam maut, mau matinya dicekik, mau matinya kecelakaan di pesawat dan sebagainya. Perginya kemana saudaraku? Alam maut. Alam maut ada dua tadi, ya, Hades, ya, ada dua, namanya Gehenna dengan apa? Firdaus atau pangkuan Bapak Abraham. Nah, saya akan buktikan sama saudara. Saudara coba Mbak Wiwit baca ya, Ibrani pasal yang sebentar saya cari dulu, 11 ayat 4. Ini peristiwa kasusnya Habel. Habel kan dibunuh sama siapa? Sama Kain, kakaknya ya.
Nah, apakah kita lihat ya Habel kemudian ngejar-ngejar Kain, nuntut pertanggungan jawab sama Kain. Kak, kamu udah bunuh aku ya? Tak bunuh kamu sekarang ya, jadi sundel bolong, jadi apa lagi? Sekarang kan lagi itu, saya dengar di mobil kemarin ya, itu di radio, Lukas kan setel radio. Ada filmnya Luna Maya itu. Film apa? Malam. Nah, ada iklannya itu muncul ya, karena dia kan dijahatin loh. Wah, terus nuntut pembalasan. Apakah seperti itu? Ya, coba Ibrani 11 ayat 4 dulu baca. Ibrani 11 ayat 4. Karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar. Karena Allah berkenan akan mempersembahkannya itu, dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Ya, makasih Mbak Wiwit. Tuh Bu Evi, ada lo ayatnya. Orang mati bisa bicara ya. Karena iman dia masih, Habel itu berbicara sesudah dia mati. Apakah seperti itu? Berbicara nyari-nyari Kain, nuntut pembalasan. Nah, coba baca Kejadian pasal 4 ayat 10 Mbak Wiwit. Bicaranya sama siapa? Bukan sama Kain, saudaraku. Kejadian 4 ayat 10. Firman-Nya, apakah yang telah kau perbuat ini? Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Ya, makasih. Darah adikmu, dia berbicara sesudah dia mati, darahnya itu berbicara, berteriak, bukan sama Kain nuntut balas, ngejar-ngejar Kain, tapi sama siapa? Berbicaranya sama siapa? Sama Tuhan. Allah kan roh. Dia sudah ada di dalam kerajaan alam roh maut. Dia bicaranya sama Tuhan. Bukti lagi, di kasus 1 Samuel itu ada peristiwa tentang Saul ketika dia sudah terdesak ya melawan orang Filistin. Dia doa sama Tuhan, tidak dijawab sama Tuhan. Terus kemudian dia panggil tukang tenung, ya panggil dukun gitulah, untuk munculkan rohnya Samuel. Dan benar-benar itu bisa muncul roh Samuel, karena si dukun itu bilang, coba Mbak Wiwit baca. Nah ini ya, baca dari firman Tuhan supaya jangan dari Bu Evi ya. 1 Samuel 28, sebentar saya cari dulu ya Mbak Wiwit. 1 Samuel 28 ayat yang langsung saja ya. Ayat yang ke-13, sebentar. Ya, ayat 13, kemudian lompat ayat 19 ya. Anda nanti bisa baca utuh satu perikop itu, judulnya Saul di Endor ya, mulai dari ayat 1 terus ya sampai selesai. Tapi berhubung menyingkat waktu, baca Mbak Wiwit ayat yang ke-13 dan ayat 19 dari 1 Samuel 28. 1 Samuel 28 ayat 13. Maka berbicaralah raja kepadanya, janganlah takut, tetapi apakah yang kau lihat? Perempuan itu menjawab Saul, aku melihat sesuatu yang ilahi muncul dari dalam bumi. Ya, lompat ayat 19. Juga orang Israel bersama-sama dengan engkau akan diserahkan Tuhan ke dalam tangan orang Filistin. Dan besok engkau serta anak-anakmu sudah ada bersama-sama dengan daku. Juga tentara Israel akan diserahkan Tuhan ke dalam tangan orang Filistin. Ya, makasih. Ketika Saul ketemu tukang tenung tadi, dan tukang tenung suruh panggil itu arwahnya, si orang mati. Muncullah menurutnya si Saul adalah Samuel, karena pakai jubah gitu ya. Terus si Saul itu bersujud, saudaraku, menyembah pada tadi rohnya Samuel dalam tanda kutip ya. Dan saudaraku sekalian, perempuan tukang tenung tadi berkata, aku melihat, ayat 13 ya, sesuatu yang ilahi. I-nya di sini besar apa kecil? Ini bukan ilahi dari Tuhan, konsep tukang tenung, dukun, bukan konsep ilahi Allah Yahweh, Allah Yehova ya. Ini konsepnya tukang tenung, sesuatu yang ilahi muncul. Dari mana? Dari mana? Dari dalam bumi. Dan dengar baik-baik saudaraku, apapun yang dari Tuhan, sekali lagi, apapun yang dari Tuhan tidak pernah muncul dari bawah, dari dalam bumi, tapi pasti dari atas. Saudara pernah dengar atau baca ketika Yesus dibaptis, kan terus ada
roh Allah kan turun dalam bentuk apa saudaraku? Burung merpati. Coba itu turunnya dari dalam, dari bawah apa dari atas? Mbak Wiwit baca lagi. Matius pasal yang ke berapa ya? 3. Coba 3:16. Benar enggak? 3:16. Matius 3 ayat 16. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka, dan ia melihat roh Allah seperti burung merpati turun di atasnya. Iya, terima kasih. Dari mana burung merpati roh Allah itu? Dari dalam, dari bawah bumi, dari mana? Dari atas turun. Lagi, Yakobus 1:16-17 ya. Dengar, sesuatu dari Tuhan, catat baik-baik. Pasti dari atas, bukan dari dalam atau dari bawah bumi. Yakobus 1:16-17, Mbak. Saudara-saudara yang kukasihi, janganlah sesat. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Ya, makasih. Semua yang baik yang dari Tuhan, yang dari Bapa turun dari mana? Dari atas. Jadi yang dilihat daripada si Saul itu adalah iblis yang menyamar jadi arwahnya Samuel. Ingat, bukan Samuel. Yang kedua, bukti dia bukan Samuel, itu adalah iblis yang menyamar adalah kalau nubuatan Tuhan pasti terjadi. Pasti apa saudaraku? Pasti terjadi. Dia menubuatkan di ayat yang ke-19 dari 1 Samuel 28, si Samuel dalam tanda kutip tadi, dia berkata begini juga ya, orang Israel bersama dengan engkau akan diserahkan Tuhan ke dalam tangan orang Filistin, dan besok engkau Saul serta anak-anakmu sudah ada bersama-sama dengan aku alias mati. Tapi apakah benar demikian? Buka 2 Samuel pasal 2 ya. Lompat sedikit 2 Samuel 2 ayat yang ke-8 ya. Firman Tuhan bilang begini. 2 Samuel 2 ayat yang ke-8. Abner bin Ner, panglima Saul, telah mengambil siapa? Isi-Boset. Siapa Isi-Boset ini? Anak Saul. Padahal tadi nubuatannya apa? Kamu Saul sama anak-anakmu semua akan mati. Ini bukan nubuatan dari Tuhan. Jadi ini bukti jelas, bukan Samuel. Tetapi siapa yang muncul? Iblis yang menyamar menjadi rohnya Samuel. Bapak Ibu Saudaraku sekalian, karena itu mari belajar dalam hidup ini ya. Untuk terus belajar percaya sungguh-sungguh sama Tuhan. Kita harus menolak semua spiritisme di dalam kehidupan kita dalam nama Yesus. Yang ketiga adalah ilmu ramal, ilmu tenung. Tujuannya untuk mengetahui nasib orang pada waktu yang akan datang. Contoh astrologi atau horoskop. Kadang orang suka iseng ya, tapi iseng membahayakan dan membawa jiwa kita masuk dalam neraka. Suka nanya, bintangnya apa ya? Oh, aku ini bintangnya akuarium. Oh, enggak ada ya akuarium, Aquarius boy. Percintaannya gimana? Keuangannya gimana? Kayaknya enggak ada masalah. Tapi itu kekejian loh bagi Tuhan. Karena Imamat 20 ayat 6 firman Tuhan berkata, orang yang berpaling kepada arwah atau kepada roh-roh peramal, yakni yang berjinah, menduakan Tuhan, aku sendiri yang akan menentang orang itu dan melenyapkan dia. Jadi saudaraku, jangan main-main dengan yang namanya astrologi, horoskop. Dibaca tangannya ya, diguamnya ya. Saudara, kemudian saudaraku di situ diramal, oh kamu seperti ini, seperti ini. Ada juga kepercayaan feng shui, hong shui. Feng shui sama hong shui itu, kalau itu misal kata arsitek atau hal-hal sesuatu yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, tidak masalah. Contoh ada, misal rumah yang ngadepnya atau depannya tusuk sate. Orang bilangnya apa saudaraku? Jangan beli tusuk sate,
beli aja tusuk konde. Suka bilang apa kalau tinggal di rumah tusuk sate? Sial. Beli aja nggak apa-apa kalau punya duit. Duitnya halal gitu ya, beli aja. Tetapi memang secara kesehatan ya, itu rumah tusuk sate itu memang benar saudaraku, bukan sial tapi secara kesehatan enggak bagus. Kenapa? Karena kalau kita ya begitu naik motor misal kata ya, kenceng, ada tusuk sate mau belok kiri nih ya misal kata ya, atau mau belok kanan gitu kan. Nah otomatis dari kecepatan tinggi akan apa saudaraku? Dikurangin. Nah di situ kemudian setelah itu banyak kan orang terus kemudian mulai belakangan juga ada lagi karena dari cepat kan terus jadi pelan kan. Banyak di situ kemudian ngerem mendadak, otomatis ketika ngerem maka gas buangnya itu akan semakin apa saudaraku? Knalpotnya buangnya semakin apa itu? Yang hitam-hitam asapnya itu semakin apa? Semakin banyak. Jadi saudaraku itu enggak sehat memang. Tetapi saudaraku sekalian, bukan berarti kemudian rumah tusuk sate itu tidak membawa keberuntungan, sial itu rumahnya. Kalau sudah yang namanya dikaitkan dengan namanya keberuntungan, dikaitkan dengan namanya berkat, itu berarti sudah masuk kepercayaan okultisme. Kenapa saudaraku? Karena kita percaya hal-hal okult di dalam kehidupan kita. Contoh lagi, rumah ngadep timur. Sebenarnya secara kesehatan bagus. Kenapa? Karena rumah ngadep timur itu ketika mataharinya itu terbit ya, wah bisa dapat itu sinar matahari kan bagus. Ketika itu mataharinya sore itu enggak terlalu juga panas gitu ya, jadi teduh rumahnya. Tapi kalau sudah mulai enggak bagus loh, kamu hati-hati loh, beli kamu rumah ngadep timur, wah ngadep timur itu nanti kamu sial ya. Suamimu enggak boleh itu lewatnya pintu di sana, harus bikin pintu sendiri ya. Ada sampai juga yang punya rice cooker sendiri loh, istrinya masak sendiri, suaminya sendiri. Saya bilang kok ribet amat sih, karena menurut Hong Shui sama Feng Shui gitu Bu Evi. Saya bilang kamu orang Kristen apa bukan sih? Dan saudaraku saya lihat hidupnya, aduh luar biasa mengenaskan. Nggak makin kaya, nggak makin diberkati Tuhan. Anaknya mulai terlibat narkoba, ada satunya saudaraku anaknya lari bawa istrinya orang. Aduh saudaraku, karena tadi hidup mendua dan Tuhan tidak suka. Yang terakhir ya adalah yang namanya ilmu sihir guna-guna. Misal pakai apa boneka, terus dikasih jarum, tiba-tiba kepalanya pusing sakit, ada loh, itu anak Tuhan. Tapi yang tadi mendua, kadang ke gereja, kadang enggak, ya. Apalagi pelayanan udah mulai jauh hidupnya. Sini datang saudaraku, sudah tanya ke dukun juga, terakhir perginya ke sini. Kepalanya sakit, kalau malam tidur itu seperti di sininya ada rambut, ya, dia sedang diguna-guna. Pantas saja karena hidupnya mendua. Orang mau ngomong black magic atau white magic dengan cara untuk nolong orang apapun, Tuhan tidak suka. Tuhan apa saudaraku? Tidak suka. Tapi ada satu kabar gembira. Orang Kristen yang lahir baru, orang Kristen yang sungguh-sungguh hidupnya tidak mendoakan Tuhan, dia tidak bisa disantet, dia tidak bisa ditenung. Tidak ada mantra yang mempan pada orang percaya. Ayatnya mana Bu Evi? Bilangan 23 ayat 23. Catat aja ya, Bilangan 23 ayat 23. Apalagi ayatnya 1 Yohanes 5 ayat 18. Dia yang lahir dari Allah, maka Allah itu melindungi dia dan tidak ada yang dapat menjamah dia, yaitu si jahat. Jamah aja enggak bisa, apalagi masuk. Bisanya masuk kenapa saudaraku? Karena hidup kita mendua. Ayo sungguh-sungguh sama Tuhan hari-hari ini. Bilang kanan kiri saudara, ayo bilang sungguh-sungguh sama Tuhan. Jangan duakan Tuhan. Caranya kita lepas bagaimana? Ngaku sama Tuhan. Kita harus percaya sama Tuhan. Yohanes 8:36. Anak itu akan memerdekakan kamu, yaitu Yesus, maka kamu pun akan benar-benar merdeka. Yang kedua, ngaku dosa. Ya, mungkin dosa yang sudah kita lakukan, mungkin nenek moyang kita ya dan sebagainya. Dibereskan, doa pelepasan.
Bisa enggak doa pelepasan sendiri? Halo, bisa enggak? Bisa. Kalau saudara sungguh-sungguh percaya sama Tuhan Yesus, saudara sungguh-sungguh berdoa bisa. Karena yang melepaskan saudara itu bukan pendeta. Yang bisa melepaskan saudara itu bukan hamba Tuhan atau teman seiman kita. Yang bisa melepaskan siapa saudaraku? Tuhan Yesus. Tapi kalau saudara memang merasa engkau ini ikatannya cukup kuat ya, tidak ada salahnya panggil pendeta, panggil hamba Tuhan ya, panggil teman seiman ya, supaya ikut mendoakan. Karena Alkitab juga berkata 2 orang itu lebih baik daripada seorang diri. Tali 3 lembar tidak mudah apa saudaraku? Diputuskan. Jadi suka kalau orang sedang doa pelepasan itu ada manifestasi. Biasa ya, macam-macam manifestasinya. Tapi kalau ada orang lain itu bisa membantu saudara ya, bisa mendoakan saudara. Yang selanjutnya adalah musnahkan semua hal-hal yang Tuhan tidak suka, termasuk jimat. Jimat apapun bentuknya, mahal apapun harus dimusnahkan. Saya dulu ketika kerja punya manajer toko itu, kalau dia sedang pergi ke kantor saya kunjungan gitu ya, itu si manajer itu datang mau ke kamar mandi, ke toilet. Dia suka lepas cincinnya saudaraku, dan cincinnya itu kemudian dititipkan sama drivernya, sama sopirnya ya. Saya selidiki itu cincin dari mana dan sebagainya. Saya kemudian mikir, lah wong cincin aja jimatnya sama toilet sama kamar mandi takut gitu. Nggak berani kan masuk di toilet, karena memang itu salah satu pantangannya orang pegang jimat, mesti ngerti itu. Takut sama apa saudaraku? Sama toilet ya. Jadi kalau mau masuk toilet titipin dulu ya cincinnya. Ngapain saudaraku? Apakah dia bisa nolong kita? Coba, tadi kan tahayul supaya kita mikir apa? Kritis dan apa saudaraku? Nah, jadi mau coba mulai belajar. Nggak mungkin lah kuasa kegelapan seperti itu. Ya harus lebih baik sama Tuhan Yesus. Coba tanya kiri kananmu, meh milih siapa? Jimat apa Tuhan Yesus? Wah di sini Tuhan Yesus, nanti keluar dari sini pakai lagi. Apapun harus dimusnahkan dalam nama Yesus. Amin saudaraku. Dan saya percaya hidupmu akan mengalami hal yang luar biasa. Bukan di bawah kutuk, tapi akan ada dalam berkat Tuhan. Kesimpulannya adalah, yuk baca sama-sama ya. 2, 3, Yesus bebas sejati memberikan apa? Jaminan kemerdekaan bagi setiap orang yang ya belajar percaya sungguh-sungguh. Amin saudaraku. Jangan menduakan Tuhan. Yesus tetap Yesus. Apapun yang terjadi ya, tetap harus setia kepada Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati saudara. Yuk kita berdiri sama-sama. Jadikan Tuhan itu raja dalam hidup kita, yang berdaulat. Dan mari kita belajar untuk terus berserah kepada Dia dalam hidup kita. Hidupi setiap kebenaran firman, bukan dengan kuat saudara, tetapi karena Roh Kudus yang saudara hari ini bisa mampukan untuk terus ada dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Semua tutup mata saudara. Dan saat ini Tuhan, mari Roh Kudus Engkau bekerja dalam setiap kami. Ampuni Tuhan kalau kami pernah menduakan Tuhan. Kami pernah melakukan hal-hal yang tidak Tuhan berkenan dalam hidup kami. Ampuni kami dengan darah Tuhan Yesus. Kuduskan kami Tuhan dengan darah-Mu. Sucikan kami Tuhan, tahirkan kami. Kami mau belajar untuk tetap percaya dan terus sungguh-sungguh percaya hanya kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Hari ini Tuhan, biar setiap kami menghidupi setiap firman. Dan biarlah firman itu bekerja dalam kehidupan kami Tuhan. Kirapayarala ya shikirata karapayarala ya shikirata kara. Yes Tuhan, haleluya. Katakan bukan dengan kuatku, tetapi karena Roh-Mu Tuhan. Karena itu Yesus pegang setiap tangan-tangan kami Tuhan, sehingga kami boleh berdiri dengan teguh. Iman kami semakin hari semakin kuat di dalam Engkau. Katakan dari atas, ku rindu setiap waktu Tuhan.
Ku rindu setiap waktu hidupi kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus, Kau yang ku pegang teguh. Dari atas kembali katakan, ku rindu Engkau Tuhan. Ku rindu setiap waktu hidupi kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus, Kau yang ku pegang teguh. Katakan, Engkaulah Tuhan. Oh, oh, Engkaulah Tuhan. Engkaulah Raja. Engkaulah Raja. Berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan. Engkaulah Raja. Berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Mari kita letakkan tangan kita di dada kita. Bapa, kami mengucap syukur pada sore hari ini kami mendapatkan pengajaran dari firman-Mu. Kami mendapatkan pengertian dari firman-Mu bahwa Engkau Tuhan yang tidak mau diduakan. Mungkin selama ini kami suka menduakan. Mungkin selama ini tanpa sadar Tuhan di nomor berapakan. Bisa nomor 5, bisa nomor 10. Tuhan, ampuni kami. Darah-Mu yang kudus dari kayu salib menetes, membasuh kesalahan, segala kesalahan umat-umat-Mu, jemaat GBI Kudus. Darah-Mu yang kudus membasuh kehidupannya, sehingga ada tudung perlindungan oleh kuasa darah-Mu Yesus. Mungkin perbuatan-perbuatan kami yang tidak menyenangkan, bahkan menjijikkan di mata-Mu Tuhan. Darah-Mu yang kudus menyucikan hidup kami. Dan kami hidup bukan karena tekanan kuasa kegelapan, tetapi karena kasih kemurahan Tuhan. Anugerah Tuhan, kemurahan Tuhan terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Masing-masing berdoa. Diraba kasyanda kata kalapa kalapa kalapa. Dina masih malam tak kasih. Hinarala malam 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 maya. Kina malam 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 malam. Kina malam 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 masyikina kalam makalam 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 mayasi. Kina malam 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 malam. Kina malam malam maya malam 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 maya masih. Kina malam 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 malam. Kina malam maya malam 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 malam. Malam 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 malam
Untuk salah satu ngecek di hati kita, betapa kita sudah dimerdekakan dalam segala perbuatan-perbuatan kita. Siapa yang merasakan damai sejahtera yang menguasai kita dari ujung rambut kita sampai telapak kaki kita. Siapa yang merasakan damai sejahtera? Tuhan, ya, terus angkat tangan, ya, terus angkat tangan, masyurkan namanya. Kena kana kasekena kana malamaya, kena masene malamaya, puro malamashera malamaya, kuraba kata kasekirapaka. Damai sejahtera yang melampaui segala akal, memelihara hati dan pikiran kami. Damai sejahtera-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Untuk salah satu cek bahwa Tuhan bersama dengan kita, bahwa Tuhan sudah melupakan segala perbuatan-perbuatan kita yang dahulu, yang telah menduakan Tuhan. Dan saat ini, mari kita bersama mengandalkan hidupnya kepada Tuhan. Serahkan segala perbuatan-Mu kepada Tuhan. Serahkan segala perbuatan kita kepada Tuhan. Siapa yang punya pergumulan, bukan lari kepada orang mati, bukan lari kepada pohon, bukan lari kepada barang-barang yang mungkin kita anggap itu barang-barang yang bagus, baik untuk kita pertanyakan. Tapi mari kita pertanyakan kepada Tuhan. Saat ini, kalau engkau datang dengan pergumulan, datang kepada Tuhan. Mengucap syukur atas kasih karunia Tuhan. Angkat tanganmu, mengucap syukur atas segala kasih karunia Tuhan. Mungkin dengan persoalan ini untuk mencelikan mata kita, untuk memperbarui iman kita. Mungkin dengan masalah ini untuk kita semakin dibangun rohani kita. Ya. Bersyukur kepada Tuhan, dalam nama Yesus, darah-Mu yang kudus telah membebaskan umat-Mu Tuhan. Malam hari ini tidak ada satupun yang tertinggal Tuhan. Semua dikuduskan dengan darah-Mu, semua diampuni atas segala pelanggaran-pelanggaran-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mengucap syukur atas kasih dan karunia Tuhan. Percayalah, Tuhan Maha mendengar, Tuhan Maha melihat, dan Tuhan memperhatikan kehidupan kita. Segala persoalan masalah ditanggungnya di atas kayu salib. Darah Yesus sudah menggantikan, dan engkau diberi kemenangan dalam Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Angkat tangan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Angkat tangan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Kita yang percaya bersama katakan amin. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan ajaib, Tuhan ajaib. Kebaiknya dengan hati bersyukur ke dalam perkaranya, dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorak, bersorak-sorak, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya Tuhan selamanya kasih setianya, bahwasanya Tuhan selamanya
setianya. Puji Tuhan. Bapak, kami mengucap syukur karena perkenan Tuhan, karena anugerah Tuhan yang sungguh sangat kami nikmati. Bersama kami boleh beribadah bersama dengan kondisi semua dalam keadaan baik. Itu semua kami mengucap syukur atas kasih karunia-Mu, dan pengajaran firman-Mu membuat kami boleh berbeda dari kebanyakan orang, supaya kehidupan kami tentunya Tuhan bedakan, Tuhan campur tangan. Kami selalu mengandalkan Engkau Tuhan. Kami mengandalkan masalah persoalan ekonomi, masalah persoalan keluarga, masalah pergumulan-pergumulan kami. Kami hanya andalannya Engkau Tuhan. Setiap yang mengandalkan Engkau pasti hidupnya akan diberkati Tuhan. Mari kita angkat kedua tangan kita. Pulanglah saudara dengan membawa berkat, membawa kasih karunia, membawa keselamatan dalam hidupmu, membawa kebahagiaan dalam hidup rumah tanggamu. Terimalah berkat dalam berkat anugerah Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita sampai Maranatha, Tuhan datang